Selamat siang Pak Anung. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap tim tenis Kota Surabaya yang berhasil meraih medali emas pada bergu putra dan medali perak pada bergu putri? Baik, ya terima kasih. Yang pertama tentu kita sangat bersyukur ya dengan prestasi yang bisa kita raih karena sebenarnya ini buah dari kerjasama antara pengurus, pelatih dan juga seluruh atlet ya. Mungkin yang putra memang secara materi kita cukup rata, jadi kita bersyukur bisa meraih emas. Tetapi untuk putri sebenarnya kita sudah kehilangan 3 pemain hebat di sebelumnya karena dia pindah mutasi ya. Tapi kami bersyukur karena dari yang baru-baru, termasuk beberapa yang baru tampil pertama kali di Porprov, kita bisa meraih medali perak. Itu sudah sangat luar biasa menurut kami untuk yang putri ya. Jadi kita bersyukur dan itu pun memberi kita harapan karena berarti regenerasi juga jalan karena beberapa yang baru pun bisa menjadi pemain kunci atau pemain yang cukup berperan di dalam perayaan medali perak kali ini. Jadi itu saya kira sekali lagi kita bersyukur untuk hal itu ya. Mungkin sementara itu ya. Lalu apa kunci keberhasilan tim tenis Kota Surabaya terhadap hasil bergu ini? Ya, mungkin kunci keberhasilannya seperti ini ya. Kami di pengurus PLT Surabaya dan pelatih itu sudah menyepakati bahwa sejak seleksi atlet, rekrutmen kita berusaha untuk selalu fair. Kita adakan seleksi. Kita tidak mau menunjuk atlet tiba-tiba tanpa seleksi. Kita panggil semua yang berpotensi, semua yang baik kita seleksi. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan pemain-pemain ini. Bahkan satu pemain yang putri itu ada yang di awal seleksi tidak masuk, tapi di tengah jalan kita lihat potensi bagus, kita tawarkan untuk seleksi dan dia akhirnya bisa masuk. Nah itu fair kita. Kita belajar sebagai orang olahraga juga untuk fair ya. Seleksi meraih siapa yang terbaik untuk bisa masuk. Kemudian, nah begitu sudah terseleksi, kita selalu menjaga kekompakan tim. Kami pelatih bertiga selalu komunikasi. Setiap kali latihan minimal seminggu 2 kali, hari Selasa dan Kamis, kami selalu hadir minimal 2 pelatih. Itu selalu hadir, tidak pernah kami tidak hadir dan kita mengajarkan kepada para atlet juga untuk disiplin. Kita mendahului datang waktu tepat, disiplin, kemudian kalau tidak hadir harus konfirmasi, ada keperluan apa, kalau ada masalah dengan sekolah, dengan yang lain kita buatkan surat izin, semuanya kita berupaya kerjasama. Jadi akhirnya ada terbangun trust, kepercayaan antara anak-anak dan kita, dan itu saya kira kemudian dari pihak pengurus PLT pun juga kami selalu koordinasi dan perhatian dari mereka juga cukup baik sehingga ya kita bisa berhasil meraih hasil hari ini. Lalu bagaimana persiapan tim tenis Kota Surabaya pada Porprov tahun depan yang mungkin akan diselenggarakan di Sidoarjo? Ya baik, untuk persiapannya tentu memang kita berharap tidak hanya mengandalkan pemain yang itu saja karena kita dibatasi usia ya 21. Tapi untuk putra bersyukur mungkin masih hanya 1 orang yang mungkin tahun depan tidak bisa ikut. Tapi kita sudah punya lapis berikutnya ya, lapis berikutnya dan ini sudah kita bina. Saya kira untuk putra bisa cukup jalan regenerasinya. Nah untuk putri ini memang 1 orang lagi tidak akan bisa bertanding karena memang usia. Tapi kita bersyukur seperti saya sampaikan tadi ya Mbak. Jadi kita ini sudah ada 2 pemain paling nggak yang baru ikut dan saya kira itu menjadi pengalaman berharga untuk mereka untuk mempersiapkan diri di Porprov selanjutnya. Nah, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ini tentu kita juga berpikir untuk memantau kembali dari kejuaraan-kejuaraan junior untuk segera juga mungkin membuka peluang untuk mulai mengadakan pusat cap bayangan dulu lah untuk persiapan itu sehingga kita bisa bina lebih awal sehingga nanti di Sidoarjo kita berharap bisa mendapatkan tim yang tetap kuat gitu. Saya kira itu. Apakah Bapak mengantisipasi mutasi atlet seperti yang terjadi sebelum ini mengingat beberapa potensi seperti CC Naviga dan lain sebagainya yang kemungkinan mutasi juga dibajak oleh daerah lain gitu Pak. Ya baik, ya memang betul ya pengalaman dari atlet kami putri yang sudah 2 orang mutasi ini. Putri yang luar biasa sebenarnya menjadi andalan tapi 2 orang mutasi dan sebenarnya
proses mutasi pun juga tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya, karena kami juga sudah berusaha komunikasi dengan pihak sana tapi belum ada kejelasan, tapi akhirnya juga tetap lepas. Ya dari hal itu tentu kita akan belajar untuk membangun hubungan psikologi, hubungan kedekatan yang lebih baik. Karena saya pikir ketika orang punya sense of belonging, kedekatan, kenyamanan di dalam tim itu, saya yakin dia akan kerasan. Sama seperti kita tinggal, walaupun saya mungkin fasilitas terbatas tapi saya nyaman dengan situasi tim, situasi pelatih yang memperhatikan dan sebagainya, saya yakin atlet akan enggan untuk mutasi. Jadi saya berpikir untuk mengantisipasi hal itu, ya kita akan coba bangun terus komunikasi yang baik, yang nyaman, yang terbuka, sehingga atlet dan pelatih dan semuanya itu merasa terbuka. Kita sudah mengawali dari Porprov sekarang. Sejak penentuan atlet, penentuan siapa yang diturunkan, kami selalu terbuka, mencoba pemikiran atlet seperti apa, kami seperti apa, dan itu yang membuat kami bisa menyatu. Jadi kita tidak ingin sewenang-wenang, pokoknya pelatih seperti ini, diam, enggak. Kami berusaha untuk mengajak dialog yang terbuka dua arah sehingga mereka pun bisa nyaman dan juga percaya dengan kita. Mungkin harapannya itu, supaya mengantisipasi mutasi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ya, Anung. sama-sama. Terima kasih. Sukses selalu untuk Ayu Tenis.